sekolah itu mempromosikan, ya, promosikan. Nah, ketika promosi kemudian ini berkaitan dengan konten. Nah, topik berikutnya nanti akan disampaikan oleh Pak Nanang, karena ini yang banyak menguasai tentang konten digital, bagaimana mempromosikan sekolah kita kemudian supaya banyak dikenal oleh masyarakat, sehingga kemudian apa yang kita harapkan untuk kemajuan sekolah, bagaimana kemudian berkembangnya sekolah, itu tentu akan sangat tergantung dengan konten. Maka monggo Pak Nanang menyampaikan konten digital untuk sekolah. Monggo, waktu sebelumnya kami sampaikan kepada Pak Nanang. Monggo. Terima kasih Pak Setio. Pak Iko yang saya hormati, kemudian Pak Gandung tadi sudah bersama dengan kita, Pak Kadir, saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Bagian di lingkungan MIP, Majelis Ibu Pawiyatan, dan Bapak Ibu Pamong semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon izin saya berdiri supaya tidak ngantuk ya. Ini sudah jam ini jam kritis, jam segini nih, memang jam 2 siang. Apalagi kita dari pagi sudah beraktivitas. Bapak Ibu, topik saya menyambung tadi sampaikan Pak Iko, bagaimana kita menggunakan media sosial di MIP ini, di sekolah-sekolah ini, supaya nanti mampu mengangkat promosi yang selama ini kita lakukan. Dan mohon maaf nanti kalau saya singgung media sosial di sekolah Bapak Ibu, ya, nanti kita evaluasi bersama. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, konten digital untuk sekolah, dan Bapak Ibu sekarang hampir setiap saat kita pegang handphone. Mau tidur pegang handphone, kamar mandi bawa handphone, bangun ini bawa handphone, pegang handphone. Jadi orang saat ini berinteraksi lebih sering dengan handphone daripada dengan sesama manusia. Bahkan di rumah pun mungkin kalau cari anak di WA ya Pak ya, suruh turun, suruh pulang begitu, karena anaknya mungkin tidur gak keluar-keluar gitu. Di interaksi orang sekarang memang seperti itu. Nah, ketika kita tidak menggunakan apa yang orang lakukan untuk mempromosikan, ya kita akan ditinggalkan oleh mereka. Sekarang sekolah-sekolah itu yang bagus-bagus, mohon maaf Bapak Ibu, nanti bisa diperhatikan kontennya itu bagus, pengelolaan media sosialnya bagus, tidak hanya asal upload begitu, tidak. Kita tata dengan sebaik mungkin sehingga nanti menjadi bagian promosi yang meyakinkan orang mendaftarkan anak-anaknya ke kita. Kemudian ini yang tadi saya singgung Bapak Ibu. Jadi saat ini kita menggunakan ada Facebook, ada Instagram, ada WA, ada TikTok. Hampir semua orang mengakses informasi ini. Tapi ini beda generasi. Kalau umurnya 45, 50 yang mainnya Facebook, itu generasi tua. Oke. Facebook itu generasi tua-tua, generasi sepuh itu Facebook. Anak muda tidak ada, anak SMA tanya Facebook tidak tahu Bu, mereka tidak punya akun Facebook kok. Apalagi anak SMP, itu kertas mereka nggak tahu Pak. Di UST ngajar anak baru 4 tahun yang lalu, satu kelas saya tanya, ada nggak yang punya Facebook? Tidak ada Pak, satu pun tidak ada. Generasi Z itu tidak ada pakai Facebook. Jadi kalau Bapak Ibu promosi sekolah pakai Facebook, ya nggak nyangkol, karena memang mereka nggak menggunakan Facebook. Itu pilihan medianya. Kemudian Instagram itu generasi yang agak-agak setengah-tengah tua, Instagram. Tapi yang anak-anak muda SMA larinya ada di TikTok saat ini. Trennya memang TikTok. Jadi kalau mau promosi nanti platformnya beda-beda, medianya juga beda-beda. Tidak bisa kita asal tembak satu media nyangsang semua, tidak bisa. Penontonnya juga nggak bisa seperti itu. Kita harus hati-hati ke sana untuk memilih. Tetapi sekolah harus memiliki semua media ini. Karena apa? Yang kita sasar kalau anak Taman Indria itu kan bukan anak-anak. Yang kita sasar orang tua. Yang nembaknya menggunakan Facebook, itu masih masuk akal. Karena orang tua. SMP juga masih orang tua. Orang tuanya rata-rata main Facebook, iklannya di Facebook, jalan. Itu begitu Bapak Ibu, nanti itu masuk ke ranah digital marketing. Jadi bagaimana menggunakan media supaya lebih menarik. Di ruangan ini Bapak Ibu yang punya Facebook siapa?
yang punya Facebook, mungkin generasi tua semua. Yang masih punya Facebook ada Bu? Tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Dah, 5. Yang punya Instagram, agak banyak dikit di Instagram. Yang TikTok? TikTok semua ada. Ini seperti ini fenomenanya. Jadi nanti kita bersama mempublikasikan itu dengan menggunakan media-media yang ada. Nah ini saya main konten Bapak Ibu. Jadi saya itu hidupnya yang konten. TikToknya ini sudah 26.700. Belum besar. Ini karena 2 tahun saya mulai serius. 2 tahun ini serius untuk ngejar di TikTok. Dan ini semua konten yang saya ambil sehari-hari. Yang lalu ketika ada grebek saya ambil yang nonton 14.000, jamu saya ambil yang nonton 11.000, gajah lewat yang grebek saya rekam yang nonton 36.000. Gajah. Nah sekarang konten dari sekolah kita yang nonton berapa? 100, 200, apakah ada ribuan? Jadi ada ya, ada. Jadi kalau konten yang kita buat yang nonton tidak banyak itu tidak kena target. Targetnya kan harus di atas itu ya Pak ya, kalau konten gitu. Tapi tetap semangat buat konten. Ini semua ada ininya. Promosinya seperti itu. Sekolah tetangga kita tadi hampir sama dengan kita levelnya dengan teman siswa sebenarnya. Cuma kemampuan mengelola dalam promosi tadi jadi mereka dikenal masyarakat luas. Saya konten di Jogja Vlog. Kemudian saya konten di YouTube ini 5.600-an. Ini ada saya rekam juga untuk apa ini Bapak Ibu tadi grebek ya. Ini saya rekam semua di sini. Ada 5.600. Kemudian masih saya juga di Instagram juga main. Kemudian apakah yang kita pahami tentang konten untuk institusi di sekolah kita dan seberapa jauh kita manfaatkan? Mohon maaf Bapak dan Ibu yang di TK, SMP, SMA, kemudian SMK, apakah pencarian kita di ranah digital sudah maksimal? Belum maksimal. Apakah kalau ada orang klik SMA swasta atau mahasiswa nyangkol nama kita? Tidak nyangkol. Bagaimana orang akan mengetahui kita kalau kita tidak pernah membuka diri kita di ranah publik? Masyarakat mainnya mempergunakan handphone, kita nggak pernah masuk di platform yang masyarakat itu berkumpul. Kita kan sulit nanti. Tidak bisa yang mudah seperti itu. Kita harus masuk di mana masyarakat itu masuk di media-media itu. Kemudian penyebabnya apa? Media sosial kita itu rendah. SMK TikToknya berapa ribu Pak untuk follower? Saya masih di Ratusan. Untuk yang sekolah? Yang sekolah? Seratusan? Puluhan ya, masih puluhan. Susah kan Pak? 300. Terus YouTube-nya? YouTube-nya antara jarang masih kayaknya di bawah 20. 20. Untuk Taman Indria berapa Pak? Untuk Taman Indria, kalau ada Taman Indria atau Taman Muda begitu, SMP berkembang tidak followernya? Tidak berkembang. Like-nya berkembang tidak? Penontonnya berkembang buatan kira-kira? Susah ya? Makanya kita perlu pendampingan yang seperti ini supaya nanti promosinya mulai gotong royong itu viral karena kita mainnya dengan teknologi. Nah kemudian di sini saya konten. Kenapa Bapak Ibu kita konten? Kenapa kita publikasikan kegiatan tersebut? Yang pertama adalah konten membantu dalam membangun identitas brand sehingga bisa dikenal, diingat dan dibedakan dari pesaingnya. Kalau brand kita itu Taman Siswa Ibu Pawiatan, tadi saya cerita dengan Mbak Sari, Mbak Yuli, mungkin pernah survei, tahu nggak SMA Taman Siswa itu gimana? Ada yang tahu nggak masyarakat kanan kiri kita ini? SMK Ibu Pawiatan tahu nggak? Kan di survei bisa ya Pak ya. Apakah orang masih ingat dengan Taman Indria? Dengan nama Taman Indria? Bagaimana dengan nama Taman Muda? Kalau brand kita tidak kita gencarkan promosinya, orang ya tidak akan kenal kita. Mungkin brand kita sudah ditutup oleh sekolah lain yang lebih gede, sehingga kita tidak nampak di atas. Orang tidak melirik kita, karena nama kita tidak dikenal oleh mereka.
Kemudian peningkatan kesadaran merek brand awareness. Konten yang relevan dan menarik dapat meningkatkan kesadaran tentang brand Anda terhadap audiens yang lebih luas sehingga mempengaruhi bagaimana mereka memandang brand tersebut. Mohon maaf, kita itu sekolahnya murah, tapi murid ngeyel banget. Suruh masuk susah banget ya Pak ya. Dikasih beasiswa pun nggak mau. Tapi sekolah lain yang mahal dan antri, kenapa mereka siap antri dan mahal masuk sekolah itu? Kenapa orang tuanya mengirimkan anaknya ke sekolah A? Mungkin setiap dia buka Facebook, buka Instagram, selalu melihat sekolah tersebut. Akhirnya orang tuanya, udah sekolah sana aja besok gitu. Karena sekolahnya bagus. Dari mana tahunya? Dari media sosial yang mereka lihat setiap hari. Jadi membangun brand kita Taman Siswa, Ibu Paliatan, kemudian kita membangun kesadaran supaya mereka itu percaya dengan sekolah yang kita kelola ini. Nah ini menjangkau audiens lebih luas, jelas audiensnya lebih luas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngagem leaflet nyebar ke sekolah-sekolah mungkin terbatas, naik motor ya sampai sini saja. Tapi dengan media sosial kita bisa menjangkau lebih banyak orang menonton promosi kita, apalagi itu dibayarkan, sudah itu kenceng nanti kelanya. Kemudian engagement dan interaksi. Nah sekarang untuk promosi kita perlu engagement dan interaksi. Apakah di postingan yang Bapak Ibu buat itu ada menanyakan sekolah kita? Nah itu langsung direspon, berarti ada yang tertarik direspon. Ada kemudian ada PDKT, ada pendekatan yang lebih ini. Kita bangunnya menggunakan interaksi yang lebih baik dengan komentar, kemudian dengan topik-topik yang bagus. Nah ini SEO. Nah ini tadi saya bilang SEO. Bagaimana orang menemukan kita di media sosial? Tadi saya searching Bapak Ibu tentang kita. SMA swasta di Jogja yang muncul mana Bapak Ibu? Orang mencari biasanya kan umum ya. SMA swasta di Jogja yang muncul sekolah mana? Muhammadiyah muncul. Yang gitu-gitu nggih. TK swasta di Jogja. SMA terbaik di Jogja. Itu kan kata kunci yang orang cari. Jadi kita menggunakan kontennya juga konten seperti itu. Ketika orang klik SMA swasta Jogja harus muncul di atas. Itu yang. Nah, tantangan konten kreator itu banyak. Tadi Pak Eko menyampaikan bagaimana kita membuat konten dan materinya supaya baik. Pilihan topik. Sekolah itu punya banyak sekali kegiatan. Topiknya luar biasa. Tapi topik itu apakah berciri khas Taman Siswa atau tidak? Kalau sekolahnya Muhammadiyah, Bapak Ibu persani kontennya Muhammadiyah 1, Bu, SMA Muhammadiyah 1. Beda kontennya dengan kita. Berarti ada ciri khas Muhammadiyahnya. Kalau kita masuk De Brito punya ciri khas buatan kontennya. Ada ciri khas De Brito. SMA UII tetangga kita, ada nggak ciri khasnya di sana? Ada ciri khasnya. Nah, Taman Siswa, Ibu Paliatan, map ini, apakah ciri khasnya sehingga orang ketika melihat konten ini, oh ini milik Taman Siswa, jelas. Jadi dari bentuknya, tayangannya itu sudah tahu ini miliknya Taman Siswa. Ini kan membangunnya seperti itu kalau konten. Jadi orang tahu konten seperti ini miliknya Taman Siswa. Artinya ini melekat dengan visi dan misi ciri khas Taman Siswa. P5-nya pun nanti melekat dengan P5 Taman Siswa untuk pengolahan kontennya. Kemudian persaingan konten itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi konten yang sama itu yang upload banyak. Coba kita klik di YouTube pelajar Pancasila SMA di Jogja, yang muncul mana nanti? Apakah kita muncul atau tidak gitu? Nah kalau belum muncul berarti kita harus mengisi supaya muncul. Kontennya banyak, tapi ketika diupload, apakah semua FYP? Boten, tidak semua FYP. Apakah semua mendapatkan penonton sampai puluhan ribu? Boten, yang nonton hanya 500 sudah banyak. Rekamnya sama, kegiatannya sama, objeknya sama, penontonnya beda. Itulah media sosial. Nah ini konten kreator berat Bapak Ibu. Nah saingan kita SMA dengan SMA, TK dengan TK, SMP dengan SMP, kalau swasta dengan swasta. Nah bagaimana kita menutup kontennya orang lain dengan kontennya milik kita. Kemudian alat terbatas. Bapak Ibu punya alat terbatas konten.
Tapi kalau itu untuk promosi, baiknya kontennya HP-nya yang agak bagus supaya orang kelihatan tidak murahan untuk konten, karena itu kelasnya di situ nanti. Terus yang berikutnya pemahaman media online, bagaimana setiap media itu beda-beda. Facebook beda, Instagram beda, YouTube beda, TikTok beda, semua beda semua karakternya. Yang berikutnya ini jangan cepat ingin sukses kalau konten Bapak Ibu. Kalau sekolah itu belum up, jangan berhenti. Tidak ada yang nonton, tetap konten terus. Insya Allah nanti saya siap mendampingi Bapak Ibu semuanya kalau tertarik untuk perwakilan konten dari sekolah. Saya mungkin bisa sebulan sekali atau 1,5 bulan sekali, nanti kita ketemu di teman media ini bersama kita membangun promosi berbasis media digital. Nggak usah pakai konsumsi yang berat-berat gitu Pak. Cukup nanti bawa air putih saja kita ngobrol gitu. Kan enak kan, kita ngopi beli sasetan lalu kopi. Iya, saya di WA, saya di WST sama beres sini ngobrol jagongan di mana di pendopo gitu kan enggak apa-apa. Kita mau konten apa sekarang gitu. Atau kita bagaimana? Kita saling membantu satu sama yang lain.